baik dan benar itu membutuhkan yang namanya keikhlasan. Sedangkan pangkal daripada keikhlasan itu teman-teman adalah niat yang baik dan benar juga. Dan sumber niat yang baik dan benar itu adalah hati yang bersih dan suci. Tapi hati yang bersih dan suci itu tidak akan pernah akan bisa kita raih kecuali dengan zikrullah, dengan cara ingat kepada Sang Pencipta. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi dikatakan, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharraqat bi syafatuhu. Apa artinya? Aku menyertai hambaku selama dia berzikir kepadaku, selama dia ingat kepadaku, baik zikir lisan, zikir qalbi, zikir akli, zikir amali. Kata Allah, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharraqat bi syafatuhu. Aku menyertai hambaku selama dia berzikir kepadaku dan menggerakkan kedua bibirnya karena menyebut namaku. Allah, 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 Allah. Atau zikir lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Jadi aku menyertai hambaku, kata Allah, selama dia berzikir kepadaku dan menggerakkan kedua bibirnya karena menyebut namaku. Hadis qudsinya. Lalu kata Ibnu Taimiyah, teman-teman, az-zikru lil qalbi mislul ma'i lis-samak. Fungsi zikir bagi hati, kata Ibnu Taimiyah, fungsi zikir bagi hati itu adalah sebagaimana fungsi air bagi ikan. Sama persis seperti fungsi air pada ikan. Lalu dilanjut, fa kaifa halus samaki idza faraqal ma'. Maka bagaimana keadaan ikan jika tidak ada air? Bagaimana keadaan ikan kalau tanpa air? Mati. Karena itu kalau pengen punya hati yang hidup, banyakin zikrullah. Paham ya? Jadi seperti itu. Maka permulaan yang baik udah, dia sudah login, dia sudah syahadat, dia jadi mu'allaf, dia posisi tarodo Islam dari lahir, tapi dia udah lama dalam berkecimpung keduniawian, kelalaian, kemaksiatan, dia baru eling, dia baru ingat, dia baru taubat. Sudah, yang penting ingat sama Allah. Nanti Allah gerakkan, Allah kirimkan orang-orang yang menyebabkan dia jadi ingat sama Allah, akhirnya belajar cara syarat dan rukun, belajar bagaimana wudhu yang baik, belajar bagaimana cara mengenal Allah dengan baik, dari akidahnya, belajar akidatul awam. Besok jam 7 pagi, dia sudah standby, setengah 7 udah standby di Komal. Untuk belajar yang namanya akidah. Sudah mempersiapkan dirinya segala hal-hal yang perlu dia tanyakan. Sudah siapkan dirinya. Supaya kenal Allah dulu. Baru dia belajar tentang fikih. Sudah mengenal, sudah memahami, baru belajar. Dan itu ada namanya runutnya. Ada fase, ada tingkatan-tingkatannya. Bagaimana sholat? Kalau emang nggak tahu ya sudah tahu ada gerakan diri, ada gerakan ruku. Yang dia tahu cuman bismillah, ya sudah bismillah saja. Bagaimana hukumnya? Ya udah sarang, dia nggak tahu kok. Kan ada syarat rukun, kan dia belum tahu. Kalau nggak tahu nggak bisa dihukumi, kan belum tahu, lagi belajar. Kan begitu teman-teman. Wallahu ta'ala alam shawab. Begitu jawabannya. Kalau masih belajar nggak ada masalah. Subhanallah wa bihamdi. Betul-betul. Allah itu tahu, la yukallifullah nafsan illa wus'aha, tidak memberikan beban kepada hamba yang melebihi batas kemampuannya. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Jadi ya, terima kasih Ustaz. Nah, ada saya lihat fenomena di masjid itu Ustaz, dan sempat saya tanya, pada saat salam ke kanan, dia buka telapak tangan kanan. Dia buka.
pada saat salam ke kiri dia buka telapak tangan kiri. Akhirnya saya beranikan diri bertanya kepada mereka, "Tabe Pak, mohon sedikit ilmu." Saya merendah, mohon sedikit ilmunya, apa makna daripada membuka telapak tangan pada saat salam ke kanan, dan apa maknanya membuka telapak tangan kiri pada saat salam ke kiri? Apa jawabannya? Dia buka pintu surga dan tutup pintu neraka. Saya bilang, mati meja. Ini ada dalil pendukung ini, Ustaz. Ini cuma saya dapat seseorang dan saya memberanikan untuk bertanya. Ternyata jawabannya seperti itu, Ustaz. Nah, ini kalau tidak ada dalil, apakah ini termasuk bid'ah dalam konteks menjalankan ibadah sholat? Isi. Oke, bismillah. Para ulama sepakat bahwa menggerakkan atau membalikkan telapak tangan saat menoleh ke kanan dan ke kiri itu untuk salam bukanlah bagian daripada sunnah. Tangan seharusnya tetap diam diletakkan di atas paha. Membuka atau melambaikan tangan dengan saat salam di akhir salat adalah perbuatan yang keliru dan makruh. Nah, bagaimana dalil terkait itu? Larangan dari Rasulullah SAW, ada riwayat menjelaskan bahwa sahabat pernah melakukan gerakan tangan ketika salam. Pernah sahabat melakukan gerakan tangan salam. Tapi Nabi Muhammad SAW menegur dan melarangnya dengan bersabda bahwa cukup letakkan tangan di atas paha saja. Perumpamaan gerakan Rasulullah mengumpamakan gerakan mengayunkan atau membuka tangan saat salam seperti ekor kuda yang berlari. Tidak ada dalil khusus, tidak ada tuntunan atau hadis sahih yang menganjurkan membuka telapak tangan kanan saat salam ke kanan atau telapak tangan kiri saat salam ke kiri. Praktek ini murni didasarkan pada kebiasaan atau anggapan sebagai masyarakat saja. Wallahu ta'ala a'lam. Itu, dokter, jawaban saya. Iya. Saya memang punya feeling, punya pandangan. Kok saya kan melihat di Arab Saudi kok tidak pernah saya dapat orang-orang yang paham. Di sana saya melihat, saya meneliti, tidak ada kok begini. Kok di Indonesia banyak sekali ya. Nanti saya juga kalau umpama sholat sama Jimmy lain lagi, dok, saat takbir nih. Jimmy umpama di sebelah kanan saya pasti takbir Allah, saya gituin tuh, saya sikut kalau Jimmy di kanan. Ini juga pada saat takbir Allah, saya sikut aja Jimmy. Emang ada yang begitu? Agak lu jangan deket-deket sama gua, susah usulnya. Kalau saya lagi ada Jimmy umpama. Sama aja dok, saya juga kalau udah jadi mualaf, kalau bareng sama Hanafi, saya ada jongkoknya. Begitu dia mau nyikut ya udah jongkok, itu pas jadinya. Kita kayak tari gitu. Tenang aja dok, udah ada ini, udah ada solusinya buat ini dok. Sudah ada persiapan ya. Ada persiapan. Langsung tunggu. Nggak bisa usul. Orang kita tahiyat kan pakai juru begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Jimmy di sebelah kanan, lah dia ngasih jempol. Saya yang kalah. Makanya udah lu jangan deket-deket gua telunjuk begini, kan dia tahu tuh kalau asyhadu an la, kan ada telunjuk begini saat tahiyat tuh dok. Jangan-jangan dia pakai jempol tangan. Nah ini saya males kalau sama Jimmy itu. Aduh. Gawat ini kalau teman-teman yang lain salah paham nanti disangkanya penghujat nih. Nantinya sangat penghujat nih. Ini komal apa nih penghujat nanti. Kadang-kadang ada yang suka gitu kan. Terlalu strike, makanya tadi kan kita dalam posisi ketawa enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Tapi ada dok, kadang-kadang Pak Dok, yang orang tuh yang harus orang yang betul, ada orang yang sensitif sekali menghajar asin lidah itu. Memang fanatiknya, saya akui bahwa dia juga ada benarnya dalam menghajar asin lidah. Saya juga ada sedikit kebenaran kalau berkata-kata seperti itu. Asin lidah itu, Ustaz,
Kadang Udah lama saya kadang di nggak pernah mau ikutin lagi. Udah jalan udah nggak beres. Suruh baca kitab kuning nggak bisa baca kitab. Suruh baca kitab nggak bisa baca kitab dia. Gimana dia mau gitu. mana bisa dia baca kitab? Katanya mondok 6 tahun, dia bilang. Mondok di mana dia? Pondok Ungu kali. Makanya saya heran, dia bilang mondok 6 tahun, kok begini ya? Maaf ya, ini sifatnya perseorang, bukan bermaksud untuk ini merendahkan. Tapi saya lihat dia pakai salib di depan, baru pakai model Yahudi itu di belakang. Betul-betul sinkritisme, Ustaz. Aduh, nauzubillah. Bagaimana ini saudaraku satu ini, padahal dulu bagus dia punya hakikat tasawuf, tiba-tiba berubah jadi beleng-beleng. Saya tidak tahu bagaimana. Sudah, saya tidak lagi tidak ada guna-gunanya lagi saya harus bergaul dengan mereka, karena saya merasa tidak sejalan lagi, Ustaz. Artinya biasanya kalau saya naik dihentikan itu, dia punya cara-cara beleng itu. Kalau saya naik sekarang, saya pun ada, dia masih tak beleng-beleng, saya bilang saya harus tinggalkan. Gitu. Ya. Saya udah pernah, saya ibaratnya ada hal-hal yang ini saya ikut, ada hal-hal ini saya ikut. Saya lebih suka daripada hal-hal yang kayak gitu. Masuk komalnya ada komal apa tuh? Banyak sih guru-guru yang bahas, bahkan di dalam intern Islam yang sedang berjibaku dengan orang-orang Wahabi gitu. Ada banyak tuh ya. Ada Ustadz Ghazali dan ada Ustadz yang lain, itu ada persatuannya juga dalam TikTok itu yang mengkonter pemahaman Wahabi. Itu saya lebih suka yang kayak gitulah. Ada ilmu lah yang bisa kita jadi upgrade lagi, ingat lagi, ingat lagi. Daripada saya ngurusin hal-hal yang nggak ada ilmu, nyeleneh, ngapain jadi saya pusing sendiri. Mendingan saya buka komal, mengkonter omongan-omongan mereka yang nggak jelas. Baik ngebahas masalah tasawuf, orang-orang sufi, baik ilmu yang secara mantik logika yang ada orang-orang Islam buka, saya bantah dengan cara saya buka komal sendiri. Daripada saya harus membiarkan orang-orang Islam masuk komalnya dia yang akhirnya nggak ada manfaatnya, jadi ikut beleng-beleng. Gitu loh. Itu sih kalau saya pribadi, Dok. Saudara-saudaraku, atau silakan kalau ada hal-hal yang mau disampaikan. Bahkan ada komal-komal yang ngebahas masalah tentang hati kan, Dr. Rahman. Bab hati, bab edukasi dalam Islam, padahal nggak benar. Nah, saya lebih baik buka komal saya mengkonter mereka-mereka yang ngaku Islam, dan mengedukasinya. Dia nggak tahu lulusan mana, pondok di mana, ngajinya di mana, apalagi babnya poligami, kadang nggak ngerti tapi sok-sokan menjelaskan poligami gitu. Apalagi ditambah dia belum pernah poligami, udah pasti itu keblenger itu. Males mau ngelawan mereka-mereka yang memang nggak ada ilmunya gitu, ngabisin sia-sia. Jadi lebih baik saya buka komal sendiri, mengedukasi, mengkonter hal-hal nyeleneh di komal-komal mereka tanpa harus ngelawan mereka. Supaya orang-orang Islam tuh bisa cerdas. Mana komal yang posisinya menambah pengetahuan semakin dekat sama Tuhan, mana yang cuma nambah ilmu akhirnya nambah keras hati. Gitu. Itu sih kalau saya. Silakan teman-teman, terakhir ini mungkin dikasih 5 menit lah paling lama untuk kita tutup komal besok pagi, biar kita bisa buka komal untuk kajian akidah jam 7 pagi insya Allah teman-teman. Ada tanggapan dari teman-teman? Soalnya kasihan dari tadi, soalnya ada santri yang nunggu, dia udah siapin soundcard, udah siapin untuk ini game, kok nggak enak ini. Ini nelpon mulu Jimmy, Ustaz ini udah anak-anak udah pengen buka ini Ustaz, udah mau siapin panggung, semua udah siapin. Kasihan kalau kemalaman panggungnya takutnya rubuh.
Jimmy nih, kadang Jimmy suka mancing-mancing atuh. Gitu loh. Jimmy. Jim, gue udah pengen tutup Jim dari tadi. Silakan atuh. Dokumen fakta itu Ustaz, fakta itu fakta ya, yang benar. Oh, Ini atau ikutan jadi kompor kayak gue, awas tuh, bahaya tuh. Mending gue aja, kalau gue mah gak apa-apa bang. Atau ya. tahu sendiri ibu-ibu. Karena saya diingatkan sama teman saya Jimmy, saat jangan kelamaan, saat kasihan, saat soundcard udah dicolok-colok gitu, udah dipanasin, suara udah dilatih-latih. Ya, sampai nggak terselesaikan, nggak enak Aku ya. di rumah kakak Ustad, Ya, nggak nyanyi Ustad. Jim, padahal gue lagi ngomong sama lu Jim, jadi kayak ada yang tersinggung kan nggak enak Jim gue Jim. Iya. Aku cuma bilang Ustad, aku nggak Oh, merasa iya. tersinggung. Jim, lagi ngasih Aku tahu, cuma Jim. bilang, Jim lu jangan Iya. gitu Jim, cuma kasih tahu. Iya dia pemberitahuan. cuma ngasih tahu. Iya, kasih tahu Jim, lu jangan suka gitu kenapa Jim? Jimmy mah agak lain. Jim agak lain kompornya. Jimmy ini agak lain Jim. Makasih untuk semuanya teman-teman, mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu, dan makasih untuk semuanya fi kulli hal, makasih. Dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik, yang menyakitkan, dan saya pribadi salam hormat, salam takzim, dan saya tutup komal dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.